Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mobil. Akhir-akhir ini banyak di mobil. Dan masih di hari Jumat tanggal 28 Desember 2018. Semakin mendekati akhir tahun. Dan seperti biasa kita akan menghadapi banyak sekali hal-hal, pertanyaan ataupun pembahasan tentang tahun baru. Pertama-tama pengen saya sampaikan dulu teman-teman sekalian, gak ada yang salah pada pergantian tahun ataupun memakai kalender Masihi, gitu ya. Walaupun tentu saja kalender Masihi ini kan bukan berasal daripada Islam. Kalau kaum Muslim dia menggunakan kalender namanya kalender Hijriyah, gitu ya. Kalau misalnya Hijriyah itu dihitung daripada hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, maka kalau Masihi itu dihitung daripada lahirnya Isa Al-Masih, makanya namanya Masihi, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang pergantian tahun ataupun hanya memanfaatkan kalender Masihi sebagai sebuah perkara administratif, maka ini tentu saja tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena tidak berkaitan dengan akidah. Maka kalau kita mengenal bahasan tentang yang boleh dan yang nggak boleh, saya selalu berulang-ulang kali menyampaikan, boleh dan nggak boleh itu bukan terkait dengan kita, tapi boleh dan nggak boleh itu terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada manusia, gitu ya. Nah, sedangkan perkara yang boleh itu adalah perkara-perkara yang tidak terkait dengan akidah. Sedangkan perkara-perkara yang tidak boleh itu kalau dia terkait dengan akidah. Ini adalah kemudian yang harus kita pahami, gitu ya. Kalau seandainya dia terkait dengan akidah, maka dia sudah dinamakan dengan hadharah. Kalau dia tidak terkait dengan akidah, maka namanya madaniyah. Contoh misalnya, penanggalan tadi yang bersifat administratif itu adalah madaniyah. Apalagi misalnya memakai misalnya memakai misalnya sebuah pelajaran ilmu matematik yang ditemukan oleh orang-orang yang bukan muslim, itu juga boleh. Memakai handphone itu juga termasuk madaniyah. Mobil, pesawat, ya Allah, itu juga madaniyah. Jadi madaniyah ini adalah segala sesuatu hal yang tidak terkait dengan akidah. Baik itu merupakan sebuah pemikiran ataupun baik itu merupakan sebuah bentuk fisik daripada pemikiran itu. Nah, selain itu ada yang namanya hadharah, yaitu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Contoh misalnya, ini yang bersifat hadharah ini yang dipengaruhi akidah, juga ada yang bersifat pemikiran, ada yang bersifat fisik. Contoh yang bersifat fisik misalnya seperti kalung salib. Jadi walaupun misalnya contoh dikatakan, wow, kalung salib ini kan nggak ada di zamannya Nabi Isa atau Yesus misalnya, ini hanyalah budaya saja, jadi nggak apa-apa kita mengenakan kalung salib. Oh, salah, karena kalung salib ini diambil daripada akidah orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa Yesus itu disalib di kayu salib, Isa itu disalib di kayu salib. Biarkan mereka dengan pemahaman mereka, biarkan mereka dengan keyakinan mereka, kita tidak boleh mengikuti karena itu sudah bagian daripada akidah. Sedangkan orang-orang muslim sudah jelas di dalam Al-Quran, Allah berfirman, mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya, yaitu adalah Isa. Akan tetapi sesuatu yang diserupakan saja dengan Isa Al-Masih. Jadi salib balik lagi adalah bentuk fisik yang tidak boleh diambil oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin tidak boleh misalnya kalau dia pakai salib misalnya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada madani, gitu ya. Nah, kalau seandainya bentuk yang pemikiran bagian daripada hadharah. Kalau bentuk pemikiran seperti apa? Bentuk pemikiran seperti contoh sekulerisme. Ini bukan daripada Islam. Karena itulah dia tidak merupakan sesuatu yang boleh diambil, ya. Sekulerisme itu akidahnya adalah akidah yang bukan Islam, yaitu akidah sekuler, akidah yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Ini tidak boleh diambil. Contohnya lagi misalnya pemikiran-pemikiran yang bersifat sistem ekonomi kapitalis, itu juga nggak boleh diambil karena dia bertentangan dengan akidah.
Nah, kalau gitu balik lagi pada pembahasan, kita sudah tahu yang boleh diambil adalah hadoroh. Yang boleh diambil adalah madani, yang tidak berkaitan dengan akidah. Yang tidak boleh diambil adalah hadoroh atau yang berkaitan dengan akidah. Lalu bagaimana dengan tahun baru? Nah, tahun baru dalam pandangan ketika pergantian tahun itu berarti pergantian keberuntungan, pergantian kemudian apalagi ya, sesuatu waktu yang dianggap spesial. Karena dulu orang-orang Yunani percaya bahwa dewa yang mengatur antara hari ini dan hari besok itu adalah Juno, kan gitu kan ya. Makanya kemudian namanya Januari. Januari itu adalah ada satu dewa yang punya dua wajah, ke kiri dan ke kanan. Maka mereka merasa bahwa inilah perpindahan tahun atau perpindahan hari yang sangat spesial, sangat perlu untuk dirayakan. Nah, maka ini kita tidak ikut-ikutan karena sudah termasuk dalam keyakinan selain Islam, akidah selain Islam, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Itu secara sejarah. Secara kemudian budaya, secara kemudian fakta, kita bisa melihat bahwa perayaan tahun baru ini juga dilakukan sebenarnya oleh orang-orang yang bersifat sekuler, yaitu kemudian untuk hura-hura, memuaskan nafsu hedonisme mereka. Kalau misalnya dulu ketika saya belum muslim, ini kita gunakan untuk makan-makan gitu ya, makan-makan di restoran, makan-makan di hotel, lalu kemudian menghitung 3, 2, 1 segala macam. Lalu seringkali pada anak-anak muda digunakan juga untuk sesuatu yang lebih parah daripada itu, yaitu digunakan untuk berzina. Makanya kalau teman-teman mau cek itu penjualan kondom meningkat dari bulan-bulan ya November, Desember sampai kepada Februari. Nah, kita semua sudah tahu lah apa yang terjadi di sana. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman sekalian sebagai sebuah budaya yang buruk gitu kan ya, yang jelas memfasilitasi maksiat. Nah, karena itulah kita juga tidak boleh untuk kemudian terlibat di sana. Nah, bagaimana kemudian dengan hukum kaum muslimin merayakan tahun baru? Ya, itu sudah jelas ya, merayakan tahun baru itu bukan budaya kita. Dan kalau dari segi sejarahnya itu juga terkait dengan akidah yang lain, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk mengikuti itu. Lagi pula ada syariat yang lain yang melarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda tentang perkara tasyabbuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa saja yang menyeru atau mengikuti atau mulai menyamai-nyamai dengan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang kafir, maka dia adalah bagian daripada mereka. Dan kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas semacam ini. Nah, maka teman-teman sekalian, merayakan tahun baru itu bukan bagian daripada Islam. Apalagi ikut-ikutan main petasan dan sebagainya. Main petasan, ngitung 3, 2, 1, lalu kemudian bakar kembang api, yang jelas-jelas juga itu bukan bagian daripada Islam. Yang jelas-jelas itu juga memfasilitasi maksiat, dan paling minim itu adalah sebuah hal yang mubazir, atau kemudian membelanjakan sesuatu pada perkara-perkara yang haram. Atau paling tidak kalaupun nggak mubazir, yaitu berarti ya apa ya, melalaikan, lahun gitu ya. Harusnya uang itu bisa untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi kemudian dihabiskan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ngumpul di masjid lalu kemudian berzikir? Nah, itu bukan termasuk merayakan, tapi itu termasuk bagian daripada memanfaatkan waktu libur, memanfaatkan momen gitu ya, supaya orang-orang nggak pada keluar lalu kemudian merayakan sesuatu yang salah. Mereka dikumpulkan di masjid, lalu kemudian mereka dikasih kajian. Itu pun tidak menjadi masalah. Sama seperti ya kalau hari Ahad, walaupun itu bukan hari raya kita bikin kajian di masjid, ya nggak ada masalah. Itu saja sih, tidak dikhususkan momen untuk merayakan tahun baru gitu ya, itu nggak ada masalah. Masjid, di tempat-tempat yang lain itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau saya cuma keluar terus kemudian lihat-lihat di TV, saya keluar kok lihat-lihat di TV, saya cuma keluar ngeliat-lihat perayaan, kalau saya sih enggak. Kenapa? Karena ya nanti kita ikut-ikutan untuk meramaikan momen-momen mereka dong, momen-momen yang bukan yang syar'i, yang bukan islami dong, gitu loh maksudnya. Lebih baik tidak. Kalau di rumah nonton TV saja ya, kalau misalnya nonton TV saja terserah, nggak ada masalah saya pikir. Nah, jadi artinya itu yang perlu kita sampaikan. Jadi kita coba untuk bersikap fair. Kalau memang bukan perayaan kita, ya kita tidak ikut-ikutan di sana.
Tapi kalau seandainya memang ada mereka yang mau ikut-ikutan, karena teman-teman kita Nasrani biasanya menggabungkan dua perayaan itu. Kata mereka kan Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal dan Tahun Baru kan gitu katanya. Nah maka kalau mereka mau merayakan itu, ya kita biarkan saja, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tetap berpegang pada dalil lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Jadi itu tentang tahun baru teman-teman sekalian. Kalau Ummu Alila tahun barunya di mana Ummu Alila? Di rumah. Di rumah, ngapain? Main sama anak-anak. Seperti Tidur, biasa, tidur. main sama anak-anak dan tidur. Tapi biasa kita terganggu banget ya dengan Iya. suara-suara itu ya. Hmm. Suara-suara apa namanya? Ya, petasan. Petasan gitu ya. Orang punya anak masih kecil lalu kemudian dipakai petasan gitu ya. Jadi ya pertimbangan itu juga ya, teman-teman juga manusia, hidup bertetangga, ya mbok ya lebih ahsan pada tetangganya, tidak membuat tetangganya bising gitu ya. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan obrol-obrol seperti menambahkan ketakwaan pada kita dan menambah kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.